Oke, di seri tutorial kali ini kita akan membahas tentang blade komponen. Jadi apa sih blade komponen dan bagaimana cara menggunakannya, lalu manfaatnya apa, kita akan bahas di seri tutorial ini. Oke, di sini saya sudah menyediakan project Laravel dengan versi 8 dan mungkin dengan struktur HTML yang biasa saja dengan tambahan Bootstrap CSS di sini dan ya, jika kita buka maka akan menampilkan teks biasa saja di sini. Seperti ini. Nah, biasanya jika kita akan melakukan templating itu sangat umum sekali jika kita akan membuat file layout terlebih dahulu. Oke, biasanya kan seperti ini ya. Kemudian strukturnya kita letakkan di sini di bagian layout dan di bagian dinamisnya kita bisa memanfaatkan blade yield seperti ini. Semisal konten contohnya. Oke. Kemudian baru di beberapa child view itu kita akan mengimplementasikan layout tersebut dan di bagian dinamisnya ya kita akan isikan di dalam child atau di dalam file blade lainnya. Contohnya seperti ini. Kita akan melakukan extends pada file layout, oke, layout.blade.php. Kemudian untuk kontennya kita akan gunakan section, section, dan nama dari section ini akan mengikuti di bagian yieldnya. Semisal di sini konten ya kita akan isikan konten. Lalu di sini contohnya mungkin kita bisa berikan div container. Kemudian di sini kita akan berikan card contohnya dan di dalam card body di sini kita bisa isikan elemen apapun. Oke. Seperti ini biasanya. Dan jika kita save dan buka di dalam browser, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Dan jika kita lihat di bagian view page source, tentu saja di sini kita memiliki HTML yang secara utuh, padahal kita memanggilnya di bagian file welcome.blade.php. Jadi jenis templating seperti ini seperti teman-teman mengakses ke child view-nya terlebih dahulu yang nantinya child view ini akan mengambil layout utama atau parent dari blade-nya dan sepertinya tidak ada yang salah. Ini hal yang sangat wajar dan bisa kita gunakan kapan saja. Nah, tapi bagaimana jika kita menggunakan komponen link blade? Biasanya di dalam Laravel untuk membuat komponen kita sediakan foldernya terlebih dahulu yaitu components. Dan mungkin kita akan implementasikan dengan cara yang sama seperti ini menggunakan layout tapi menggunakan blade komponen. Di sini kita mungkin bisa ya move suggest di sini. Kita pindahkan isi dari layoutnya yang tadi ada di dalam folder views sekarang ke dalam folder komponen. Tidak ada yang banyak kita ubah. Hanya saja di sini untuk bagian konten yang dinamisnya kita akan gunakan variable slot. Oke. Seperti ini kita akan menggunakan slot. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan layout ini dengan konsep blade components? Nah, di dalam welcome.blade.php di sini kita akan menggunakannya seperti ini. Kita hapus semua bagian blade extends-nya dan kita akan gunakan tag seperti ini. Kita awali dengan x strip, kemudian nama filenya, semisal di sini adalah layout. Jadi X layout di sini berarti memanggil suatu file components di dalam sini di dalam folder components dengan nama layout. Dan isi dari tag tersebut itu akan kita letakkan di bagian slot. Oke, contohnya di sini kita akan berikan lagi. Oke, bisa teman-teman cek. Kita coba save dan kita buka lagi di dalam browser. Kita refresh. Nah, maka hasilnya sama saja dan page-nya pun, source-nya pun sama saja seperti ini. Lalu, apa sih bedanya? Jadi manfaatnya adalah jika teman-teman ingin berpindah dari CSS utility 1 ke CSS utility lainnya, itu tidak perlu repot dengan struktur dari HTML-nya. Tinggal kita ubah saja di bagian kelasnya atau pada saat kita ingin mengimplementasikan suatu tema ini akan sangat mudah sekali. Oke, contohnya seperti ini. Jika kita ingin menampilkan banyak card, dengan template yang sama,
yang hanya saja mungkin kita akan letakkan di beberapa widget atau di beberapa kolom. Ini akan sangat fleksibel sekali. Oke, contohnya seperti ini. Jika di dalam komponen di sini kita memiliki suatu card layout. Oke, card blade.blade.php. Dan di dalam file blade ini kita khususkan untuk membuat komponen card saja. Oke. Jadi kita hanya perlu menuliskan seperti ini. Di dalam blade kita ketik di dalam welcome ya. Kita akan misalkan di sini dan mungkin value-nya kita akan manfaatkan slot juga. Dan mungkin di sini kita akan tambahkan margin vertikal. Mungkin kita akan kasih jeda 4, nilai 4 ini dari Bootstrap ya. Nah, jadi di dalam welcome.blade.php ini sangat memungkinkan kita memanggil card komponen ini secara berulang kali dengan kode yang sangat fleksibel. Jadi kita bisa panggil saja seperti ini, card, oke, dan isinya semisal 1 di sini. Oke, kemudian kita akan berikan lagi 2. Kemudian kita bisa berikan lagi di sini 3. Nah, pada saat kita save dan buka di dalam browser, kita refresh. Nah, bisa teman-teman lihat. Kita berhasil menampilkan 3 komponen card. Oke. Dan di mana style card ini tentu saja akan sama dan kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang kali komponen card ini di dalam satu halaman. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, ini sangat rapi sekali. Dan pada saat kita ingin mengubah style dari card ini, dari seluruh card ini ya, tinggal kita ubah di bagian sininya saja. Semisal di bagian card ini kita akan berikan background primary contohnya. Oke, kita save dan refresh. Nah, maka semuanya akan berubah. Oke, hanya kita tinggal mengubah di bagian komponennya saja. Jadi ini adalah fungsi dari komponen. Dan kita akan bahas tentang blade komponen ini sedikit banyaknya di seri tutorial ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.